Kan contoh Parita buat ngusir hantu itu kan tidak ada. Penjelasan saintifiknya tidak ada. Logisnya pun tidak ada. Gitu. Ya jadi penjelasannya harus secara mistisnya Buddhis. In my opinion, ya. Ini sekali lagi in my opinion. Gue tidak merasa bahwa entity yang single, yang people sebut sebagai Tuhan or God itu tuh eksis gitu. Nah, di Buddhism itu ada jawabannya. Di mana hal-hal kayak gitu tuh memang menurut Sang Buddha kan tidak ada yang menciptakan dunia ini gitu kan. Firm yang kuat, ya oke aja. Asal jangan kayak misalnya ini untuk Anda juga, hey, yang pada pindah karena wanita. Woi, bro. Aduh, jam berapa ini? Dari tadi nunggu nih, aduh. Sorry bro, Ini gua bawa bendera nih habis dari ibu kota baru gua. Ibu kota baru? Yoi. Yang ada patung gede itu? Betul. Yang harganya... Wow, bahaya. Oke semuanya, balik lagi di Jam Karet. Kalau bisa ngaret, ngapain harus on time? Begitu jargon. Hey guys, kita sudah melihat nih ada sesosok pria di sini. Jangan mentang-mentang ini lagi bulan Iya. Anda mampir ke sini. Nggak, ini kita kedatangan tamu dari jauh, bener kan? Dari jauh. Luar kota ya. Luar kota lah. Luar kota. Namanya adalah Vincent Leonhardt, benar? Ya, betul. Benar kan, Vincent Leonhardt. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Vincent Leonhardt ini adalah salah satu dari 9 Titan. Cara Eren Yeager. Jadi ada salah satu anime Attack on Titan, salah satu karakternya namanya Annie Leonhardt. Nah, gue di dunia nyata gue baru ketemu nih orang yang namanya Leonhardt juga seperti Babang ini. Jadi gue pikir di depan lagi ada pasukan Titan. Oke, gimana bro? Oke, kabarnya? Yuk, baik. Apa kabarnya? Udah yang keberapa kali ini kesini? Yang kesini kedua. Kedua kali. Nah, waktu yang pertama itu tahun lalu. Teman-teman kalau belum nonton lagi videonya. Nonton lagi. Nanti disisipkan linknya di bawah. Iya. Jadi si Bro Vincent ini dulu ngisi konten di CD Channel, dia stand up ya bro. Betul. Stand up comedy dia. Jadi dia ngapain stand up-nya silakan nanti tonton aja videonya. Oke, bro. Ini agendanya hari ini ngapain nih kesini? Ya kagak tahu gue. Gue diundang ya gimana nih? Dia bingung ya. Ya oke, jadi gini. Lo kenalin dulu bro. Lo tuh sebenarnya lu siapa sih? Oke, jadi gue tuh ya nama gue tadi udah dikasih tahu ya, nama gue Vincent Leonhardt. Gue adalah orang yang mendirikan Sadumim gitu. Sadumim. Jadi hanya mendirikan, tapi sekarang sudah bukan adminnya. Sudah bukan adminnya. Oke, teman-teman ada yang tahu Sadumim atau mungkin ada yang belum follow, silakan follow langsung Sadumim di @sadu.meme. Nanti dikasih sama editor di bawah nih. Dikasih editor ya. Dikasih sama editor. Oke bro, jadi lu salah satu adminnya Sadumim ya? Mantan admin. Coba lu boleh mungkin jelasin sedikit dulu nggak sih? Sadumim itu apa sih? Sadumim itu tuh sebenarnya adalah sebuah komunitas meme Buddhis gitu. Yang gue dirikan waktu itu untuk menjawab keresahan-keresahan anak muda Buddhis sebenarnya. Oke, ini gue akan tarik undur sedikit dulu nih. Meme itu apa sih? Ini ada teman-teman yang nggak tahu nih. Meme dia ngelihat lelucon, apakah ini sebuah meme atau bukan? Ya. Jadi meme tuh simpelnya adalah kalau dari definisinya ya, dari definisi aslinya meme itu artinya adalah sesuatu yang ditiru. Sesuatu yang dimimik. Nah, itu definisi aslinya. Tetapi kalau definisi yang sekarang, meme itu tuh lebih ke arah gambar-gambar atau video-video lucu yang mengarah kepada suatu topik tertentu gitu. Jadi bukan hanya video lucu tapi ada topik tertentunya gitu atau keresahan-keresahan tertentu. Nah, jadi semisalnya screenshotan chat orang pun, kalau misalnya itu ada tujuan tertentunya atau ada maksud di belakangnya gitu, itu masih bisa disebut bisa jadi meme itu. Iya, betul. Oke. Dan itu yang digaungkan oleh Sadumim. Betul. Oke, sebelum gua bertanya soal
apa sih latar belakang lo mendirikan satu meme? Gue mau nanya sedikit tentang latar belakang lo nih. Iya. Oke. Lu sekarang kesibukannya apa sih? Gue sekarang kesibukannya kerja. Gue kerja tiap hari ya. Jadi inilah pegawai swasta. Pegawai swasta. Budak korporat. Budak korporat ya. Budak korporat. Karena ngelucu aja nggak bisa makan. Kita harus kerja bro, ngelucu doang nggak bisa makan. Betul. Iya. Lu kalau di tempat kerja lu ngelucu terus nggak? Nggak juga ya, karena kan gue punya anak gue kalau ngelucu terus yang ada hilang di bawah dong. Tapi tidak keras. Gitu. Tidak keras. Iya. Tegas tapi tidak keras. Dan juga lu itu sebenarnya yang gue kulik nih latar belakang lu nih. Iya. Lu baru lulus ya? Gua sih sebenarnya lulus udah tahun lalu. Udah hampir mau setahun. Udah hampir mau setahun. September ini gue setahun lulus. Gitu. Kalau berarti lu jurusan apa sih, bro? Gue jurusannya teknik elektro. Jadi teknik elektro. Iya. Agak beda ya sama MIM kan yang kayak komunikasi biasanya kan gitu. Gue sebenarnya teknik elektro. Gue anak teknik gitu loh. Oh, di dunia teknik elektro bertemu dengan MIM. Kebetulan ini yang lucu. Yang lucu gini. Kalau nggak lucu gimana? Ya, ini ya menurut gue lucu ya. Menurut gue lucu ya. Jadi yang lucu adalah di teknik elektro gitu ya. Dosen-dosen gue waktu itu ketika mengajar, mereka menggunakan perumpamaan yang diambil dari MIM. Oh gitu? Karena saking susahnya materi di sana, kalau lu nggak pakai MIM tuh kayaknya nggak bisa masuk. Oke, jadi sebenarnya MIM itu ada fungsi lain. Ada fungsi lain untuk pendidikan. Untuk pendidikan, yang juga gue pakai di Sadung MIM, pendidikan Buddhis kan. Oke. Masuk teman-teman. Masuk teman-teman. Oke. Jadi lo belajar teknik elektro dan sekarang lo bekerja sesuai jurusan lo nggak? Sesuai bidang gue sih. Alhamdulillah. Ya, Amitofo. Oke. Nah, gue dengar juga nih bro. Lu dulunya lu nggak belajar tentang Buddhis? Iya, dulunya gue emang bukan Buddhis. Dulunya bukan Buddhis. Lu agama sebelah? Iya, yang ada. Iya. Nggak tahu. Iya. Coba lu gimana ceritanya bro? Lu bisa sampai kenal Buddhis sampai belajar. Jadi satu hal yang paling gue suka adalah gue itu senang baca buku. Gue itu senang untuk explore something. Dan salah satu topik yang paling gue senang explore itu adalah mengenai antropologi, terutama di bidang perkembangan agama. Oke, itu sejak kapan, bro? Itu gue suka baca itu tuh udah dari kecil, dari umur 2 tahun. Berapa ya? Enggak lah, gila. Gue tuh pokoknya mulai baca buku yang agak berat itu dari 2013-2012 lah. SD kelas 5. SD, oke. Nah, dari situ gue belajar terus dan gue menemukan bahwa in my opinion ya, ini sekali lagi in my opinion, gue tidak merasa bahwa entity yang single, yang people sebut sebagai Tuhan or God itu tuh eksis gitu. Nah, di Buddhism itu ada jawabannya. Di mana hal-hal kayak gitu tuh memang menurut Sang Buddha kan tidak ada yang menciptakan dunia ini gitu kan. Betul. Jadi dunia ini tercipta karena apa ya? Ada hukum-hukum alam gitu. Which is itu yang mengatur kita. Dan gue menemukan bahwa argumentasi Buddhism tentang deity itu jadi sosok ketuhanan lah gitu ya. Ya itu menurut gue yang paling masuk dengan yang match ke gue gitu. Jadi berdasarkan penelitian gue terhadap agama-agama lah gitu bisa gue bilang. Nah lu triggernya itu waktu kapan bro? Triggernya saat lu wah kayaknya gue harus out gitu ya. Gue tuh sebenarnya trigger untuk outnya gitu, karena gue emang tidak percaya gitu basically. Jadi udah lama tapi gue baru bisa menyatakan bahwa gue harus out nih itu ketika gue sudah di akhir masa SMA. Karena pada saat itu gue udah nulis, gue udah freelance, dan gue udah punya ya pemasukan gue sendiri, minimal untuk gue hidup lah gitu, gue udah ada. Di saat itu gue menganggap gue baru bisa untuk bergain ke orang tua gue untuk gue decide diri gue sendiri harus bagaimana. Dan respon orang tua lo? Orang tua gue sangat menerima. Sangat menerima karena mereka pun ya mereka juga tidak religius ya gitu. Dan mereka memiliki pandangan bahwa as long as the argumentation has background atau selama argumentasinya itu punya latar belakang yang firm, yang kuat, ya oke aja. Gitu. Asal jangan kayak misalnya ini untuk Anda juga, hey, yang pada pindah karena wanita. Itu salah. Karena tidak kuat background. Gitu. Dan termasuk yang wanita pindah karena laki-laki. Iya, betul. Ya kan?
Oke, Termasuk ya pokoknya karena pasangan gitu. Ya. Itu menurut gua nggak kuat banget. Ya, oke. Ini topik yang berbeda lagi nih. Nanti mungkin akan kita singgung belakang ya. Akan kita singgung belakang. Iya. Nah, berarti lu karena sekolah? Apakah lu Bukan. maksudnya lu agama sebelumnya? Apakah karena sekolah? Lu disekolahin sama orang tua lu enggak. situ? Karena ya sesimpel ya gue lahir di keluarga itu aja sih. Dan gue jadi dibesarkan dengan value-value tersebut. And then ya gue jadi harus menjalani dong. Karena kan gue bayi lahir di doktrin begitu nih, siapa sih yang bakal bisa ngelawan gitu kan. Ya, lu berapa saudara, Bro? Gue 3 bersaudara. Lu yang paling tua. Adik-adik lu? Adik gue yang pertama itu agnostik, breakdown. Adik gue yang terakhir ya masih ngikut agama ortu lah. Oke. Karena dia kan belum punya pijakan tersendiri lah untuk diri dia. Berarti kalian bertiga sebenarnya beda keyakinan semua. Beda keyakinan lu. Beda keyakinan. Iya. Oke. Nah, dari lu berarti SMA lulus, lu udah mulai untuk memberanikan diri, oke lah, gue akan out, gue belajar Buddhism. Betul. Nah, terus apa yang lu dapetin lagi di dalam Buddhism itu? Oke, di dalam Buddhism yang paling gue dapetin, dan ini yang menurut gue paling oke ya, yaitu ada satu parita namanya Abhinavacawekana kalau nggak salah. Oke, itu perenungan kerap kali kalau bahasa Indonesianya. Itu yang nyebutin bahwa lu akan mati, lu akan tua, lu akan sakit. Ya. Kayak yang gue pelajarin ya, sejauh yang gue pelajarin di ajaran-ajaran yang lain tuh, iya lu dikasih tahu lu akan mati, tapi nanti setelah mati lu masuk surga gitu. Iya. Tapi kalau di sini tuh enggak, cuma kayak berhenti, lu akan mati dan lu nggak bisa ngindarin mati, udah. Betul. Udah lu di situ berhenti. Terus kayak mungkin bagi orang itu serem, tapi bagi gue itu justru relaxing. Karena lu dikasih tahu realitanya di awal. Dan di akhir pun lu nggak dikasih janji-janji kayak you will go to heaven or you will go to hell. Betul. Tapi lu cuma dikasih tahu ya kalau lu terlindung oleh karma lu. Lu berhubungan sama karma lu. Lu lahir lagi karena karma lu. And everything yang dikaitin dengan diri lu gitu. Betul. Jadi menurut gue di situ sangat relaxing, dan itu yang sampai saat ini menurut gue perenungan yang selalu gue pakai kalau gue lagi meditasi itu ya. Abhinavacawekana. Lu nggak ada rencana mau jadi bante, Bro? Siapa tahu ketika lu jadi bante, banyak orang-orang yang bener juga kata Bante Vincent nih. Tapi saya masih suka wanita. Oke, masuk akal. Kayak gitu. Oke, nah terus kayak kita balik lagi ke si Sadhu-Mim ya. Oke. Sadhu-Mimnya. Berarti kan lo membuat Sadhu-Mim setelah lo belajar Buddhism kan? Iya dong. Masa siapa tahu pergi ke sebelah ini Sadhu-Mim. Siapa tahu ada orang yang ini gue Buddhis nih, kita bikin meme yuk. Wah, seru juga ya bikin meme Buddhis. Yaudahlah gue jadi Buddhis. Bisa jadi kan? Bisa jadi pintu masuknya adalah pintu masuk meme. Nah lu hidayah lewat. Oke. Lu kenapa lu menciptakan Sadhu-Mim? Secara lu bilang lu kan mendapatkan oke lah ini Buddhis cocok dengan gua. Dan juga mungkin lu dari dulu suka dengan meme kan? Iya, betul. Meme. Nah, kenapa tuh mengkombinasikan itu? Ya mungkin ini dulu ya, gue tuh udah kenal dengan meme tuh dari 2012. Jadi emang dari lama banget. Udah berapa ya? Udah 12 tahun ya kalau. Iya. Sejak yang lu suka baca buku itu berarti? Iya. Jadi baca buku itu adalah imbas dari gue suka meme. Itu yang. Meme dulu berarti? Meme dulu. Suka meme. Kenal sama orang yang maniak buku. Gue dikenalin dia sama buku. Gue jadi lebih suka baca buku. Oke. Kenapa lu sampai bisa suka meme? Karena meme itu menurut gue adalah media yang lu interpretatif gitu loh. Something yang multi interpretatif. Jadi lu nggak bisa bilang misalnya satu meme itu maknanya cuma satu. Enggak. Oke, bisa banyak. Bisa banyak. Dan bisa tergantung penafsirnya. Jadi itu adalah mainan-mainan otak sebetulnya. Betul. Dan gue sangat suka di sana. Jadi ketika misalnya gue mau menyampaikan sesuatu pun, kalau gue lewat meme itu tuh jadi sangat terselubung gitu istilahnya. Oke, ya, paham. Nah, paham kan kayak gitu. Dan itulah yang gue pakai juga akhirnya metodenya di Sadhu-Mim. Gue awalnya mendirikan Sadhu-Mim sebenarnya karena ya gue suka buat meme, terus gue share di grup KMB. Tapi orang-orang KMB kayak, weh spam coy gitu. Akhirnya udah kata gue, oke, gue bikin Sadhu-Mim gitu. Gue bikin Sadhu-Mim untuk nge-share meme gue. Awalnya motivasinya nggak mulia gitu. Tapi
lama-kelamaan gue melihat bahwa oh iya, emang meme itu something yang powerful ya gitu. Bahwa maknanya itu bisa nyampe ke banyak orang gitu. Nah, dan itu yang gue pakai. Oke. Berarti lu membuat Sadu Meme ini bareng berapa orang nih, Bro? Gue bikin Sadu Meme awalnya cuma 2-an. Oke. Cuma 2-an. Gue sama yang sekarang megang Sadu Meme ini Lisasu. Itu karena dia cutting gue gitu. Oke. Nah, jadi gue bikin bareng sama dia. Lama-kelamaan adminnya nambah. Jadi admin itu gue rekrut dari orang yang sering ngirim meme juga gitu. Oke, donatur. Donatur meme ya. Donatur meme. Donatur meme. Dia donasi meme gitu, terus kayak daripada lu donasi mulu udahlah ikut gua aja gitu. Mending lu ngepost di sini anonim. Kan kalau gua ngepost punya dia kan gua kasih namanya. Betul. Malah jadi ketahuan dong gitu. Kata gua mending fair-fairan. Gua juga jadi punya konten, lu jadi anonim kan gitu. Di situ baru nambah adminnya. Oke. Nah, Bro, lu kan tadi bilang nih, ini kan sebuah meme itu sebuah hal yang interpretatif kan. Betul. Ketika lu ada satu meme, gua bisa bilang, wah ini lucu nih. Tapi di satu sisi mungkin ada lagi bilang, kok ini menyinggung ya? Nah, ya kan? Kok ini nggak lucu nih, ini malah menjelekan. Betul. Ya kan? Mau apapun meme-nya itu, mau yang umum ataupun yang Buddhis, gue yakin pasti ada orang yang berpikirnya tidak sama dengan kita kan. Betul. Nah, banyak gak, Bro, kejadian-kejadian kayak gitu di Sadu Meme? Bahkan gue sempat hampir paling parah tuh gue dilaporin ke Depak ya. Oh ya? Iya. Depak ini Bimas Agama Buddha. Iya. Agama Buddha. Departemen Agama karena Buddha. meme itu. Karena meme. Dan meme-nya lu mau tahu nggak itu apa? Apa? Jadi gue bikin meme itu tuh ada gambar tengkorak gitu, ada api-apinya. Tulisannya cuma kayak gini. Saat lu ulam bana, oh ya kebetulan ulam bana. Berarti dua tahun lalu. Saat lu ulam bana dan lu taruh bon cabe di makanan sembayangannya. Ada yang tersinggung. Kayak gitu. Makhluk peta yang tersinggung kan? Ya tapi itulah maksudnya. Padahal simple ya, itu jokes gitu. Iya. Maksud gue apakah lu merepresentasikan Akong sama lu gitu kan? Kayak, wah Akong sama aku datang ke mimpi. Kayak, itu menyinggung saya kan? Gue juga nggak tahu gitu. Tapi ada aja orang yang tersinggung dengan meme yang kayak gitu. Tapi dia sampai seniat itu ngelaporin. Sampai seniat itu deh, gue juga kagak tahu gitu ya. Padahal kan maksudnya ya. Ini satu orang apa banyak? Satu orang. Paling kalau yang lain tuh ya kayak cuma ya biasalah head speech gitu atau enggak ancaman kayak saya laporin ya kamu ke MBI. Saya kenal orang MBI. Orang MBI juga nonton ini. Iya. Gitu. Wait a minute. Who are you? Kayak aneh gitu. Nah terus akhirnya gimana tuh, Bro? Ya udah, kami akhirnya ya karena ada juga kan admin kami yang emang latar belakangnya hukum, dibilang kayak ya Depak mah masih oke lah gitu, ntar bisa kita lobby-lobby. Ya udah, selesai juga sih. Karena setelah dihubungin sama Depaknya pun, jadi sampai ngehubungin nih orang Depak nih. Kayak bro, lu kayaknya dapat ini deh gitu. Ada yang masuk nih ke gua gitu. Terus kata gue, gimana kok melanggar nggak? Ya gue sih ngakak katanya pada ngeliatnya. Orang Departemen Agama aja ngakak gitu. Ya, akhirnya sudah. Karena menurut dia ya apa yang menyinggung juga gitu. Apakah lu ngasih bon cabe esensi ulam bananya nggak ada kan enggak? Iya. Belum tentu. Kan kita nggak tahu ya sama Akong kita suka pedas apa enggak? Ayo. Iya. Nah. Belum tentu juga mereka tahu bon cabe. Mungkin apaan nih mereka coba ya, apaan gitu. Nih? Iya. Enak juga. Kan. Siapa tahu ketagihan. Iya. Kan jadi bon cabe bisa buka cabang. Di alam sana ya. Jadi kalau di sana panas nggak panas-panas banget lah. Ada banget. Nah, itu kan. Iya. Gitu. Bener sih maksud gua kayak lu kan esensinya ada sebagai komedi. Komedi kan? Komedi kan. Dan tidak ini pendapat gue ya, komedi itu tidak merendahkan siapapun, tidak mengejek siapapun. Kita sama-sama happy dengan komedi gitu. Betul. Nah, kalau misalkan ada orang yang tersinggung dengan komedi ya, ini perlu dicek ulang. Apakah memang komedi kita ataukah andanya? Nah, iya gitu. Itu yang menurut gue juga harus dicek. Humornya tuh sampai bawah situ. Iya kan? Iya. Nggak nyampe. Gitu. Oke, nah itu kan salah satu kejadian yang paling parah kah? Paling parah sih. Kalau yang sampai ke kepolisian sih enggak. Oke. Kalau yang kecil-kecil ya kecil-kecil mah udah biasa lah. Head speech gitu. Ya kayak
Kalau misalnya satu organisasi nge-DM kami kayak, cuy, take down dong, gue nggak suka nih gitu. Ya udah kata gue paling cuma minta satu aja, mana surat lu yang nyatain lu nggak suka gitu. Karena kalau cuma lu yang nggak suka, mengatasnamakan organisasi, gue bisa survei loh orang organisasi lu suka nggak? Kalau rata-rata suka, lu yang nggak suka, lu yang bermasalah. Iya, betul. Gitu dong. Betul. Tapi ada nggak yang sampai kayak gitu? Ada banyak. Kasih surat resmi gitu? Banyak. Kalau gitu, gue selalu minta mana surat resminya, supaya nggak cuma lu. Karena gue bilang ya kayak gitu. Masalah selera itu masing-masing. Tapi kalau masalah SOP organisasi kan gue nggak bisa main apa-apa. Iya. Dan akhirnya setelah ada surat ya beneran di take down. Ya take down dong. Take down. Oke. Nah itu yang mungkin hal-hal yang tidak sejalan ya. Betul. Nah kalau misalkan yang ada nggak followers lu atau mungkin siapa gitu yang suportif? Kalau suportif banyak banget. Banyak banget. Bahkan salah satunya tuh ada Suhu Nongxiu. Kalau tahu, nah itu sangat suportif gitu. Kami pernah ketemu pas lagi di yang Buddhist Association punya acara kemarin itu, ya Vesak Festival ya kalau nggak salah. Yang di Taman Anggrek kami datang ke situ ketemu Suhu Nongxiu, ngakak bareng kami. Suhu Nongxiu juga sepertinya orang-orang yang suka meme, komedian, suka meme, gitu. Lucu. Bahkan beberapa kali tuh ada Suhu Nongxiu donasi meme. Oh ada? Ada, tapi kami nggak bisa tag Suhu Nongxiu. Iya. Nggak boleh dong. Nanti Nongxiu, gitu. Umat masa pas lagi di ini suhu meme-nya suhu. Nggak bisa. Mohon di take down Suhu. Habis kasih dana makanan, semoga meme yang Suhu donasikan di take down. Oke, oh yang penting ya ini banyak ada beberapa. Gue ingat dulu pas lagi awal-awal sih tapinya. Pas lagi masih sepi lah, kalau sekarang mah udah enggak. Tapi gue percaya sih pasti Sadum ini banyak yang support. Kalau nggak bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Ya kan. Betul. Awalnya kapan sih? Tahun berapa? Gua ngadirin Sadumim tahun 2020 bulan Oktober. Jadi tanggalnya tuh gua nggak ingat karena nggak dicatat. Ya siapa yang nyangka jadi gede gitu kan? Oh nggak ngerayain ulang tahun dong. Nggak ngerayain ulang tahun, tapi gua bikinnya di awal bulan Oktober. Pokoknya gitu. Gua selalu instruksiin awal bulan Oktober ya kita bikinlah event apa gitu buat ngerayain gitu aja. Zaman COVID tuh ya bro? Zaman COVID. Apakah berarti ada faktor kegabutan? Enggak juga. Kalau zaman COVID itu ya emang basically karena gue suka aja gitu. Gue suka. Dan gue juga kan kayak kuliah sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Maksudnya nggak sepadat sekolah gitu kuliah tuh menurut gue. Jadi di kala gue nulis juga masih nggak terlalu padat gitu. Ya ada waktu-waktu gue juga jadi kenal banyak orang. Ya udah mending ngegedein aja. Oke. Awal-awalnya tuh gimana bro? Lo sesulit apa sampai bisa sampai gede gitu? Sesulit apa menurut gue sih untuk naikin followers ya. Itu yang cukup sulit karena jumlah Buddhis juga dikit. Gitu. Nah, yang sulit itu menurut gua dalam mengembangkan Sadumim itu adalah meracik istilahnya racikan meme-nya gitu. Untuk gimana membuat komedinya itu stand out for something, tapi nggak menyinggung, tapi orang lain pun jadi ngerti apa maknanya. Nah, gue juga penasaran nih bro. Gue mau tanya juga tentang gimana cara lu membuat meme. Apalagi yang genrenya Buddhis. Yang bisa sampai masuk ke banyak orang sampai followers sekarang. Ya. 70. Enggak. Ya gimana bro lu cara meraciknya itu? Kalau meraciknya sih kalau buat gua ya waktu itu ya ini admin kan tiap admin beda. Ada yang kayak lebih jago kalau dia bikin video lebih lucu. Itu Hasati tuh kayak gitu. Dia kalau bikin video itu lucu banget. Tapi kalau bikin yang teks biasa gitu, dia butuh narasi panjang misalnya supaya orang jadi tahu konteksnya. Kalau gua biasanya menyinggung dengan cara analogi. Jadi analogi. Pakai analogi itu misalnya, analogi itu perumpamaan sih. Jadi misalnya lu membandingkan dua hal yang kasusnya serupa gitu. Seperti misalnya Siddhartha ngangkat Rahula sama ya itu masih nyambung gitu. Karena orang ngerti. Tapi belum tentu ngerti Siddhartha dan Rahula. Iya. Jadi supaya masuk ke komedi lu mau mengumpamakan dengan sesuatu yang umum gitu. Supaya mereka itu kalau buat gua ya, gua racikannya selalu kayak gitu dan gua selalu stand out for some issues. Itu yang selalu gua pegang. Karena itu gua melihatnya dari satu faktor sejarah juga. Jadi gua nih beneran baca bahwa di zaman dulu raja-raja di Eropa itu punya namanya court jester. Apa tuh? Dia tuh badut istana. Oh, jester. Nah, si jester ini kenapa dia bisa selalu lucu? Dan kalau nggak lucu kan dipenggal.
taruhannya. Nah, tapi kenapa dia selalu bisa lucu? Karena dia berusaha untuk mengangkat hal-hal yang ada di akar rumput gitu. Yang mana para raja-raja itu nggak tahu. Nggak tahu, tapi dia coba sulap dengan yang raja-raja itu tahu. Nah, dari metodenya dia gue pakai. Iya, benar. Paham. Buat gue itu metode yang paling pas gitu. Oke, ya, dan ya terbukti lah ya. Followernya cukup membludak. Iya. Gue paling suka waktu lo awal-awal bro, tuh ada satu entah itu jadiin segmen atau konten ya, pertanyaan pemuda samsara. Oh, iya, pemuda samsara ya. Pemuda samsara. Yang mana lu bebas bertanya di situ dan gue sempat nyumbang bro, nyumbang pertanyaan. Pertanyaan gue waktu itu adalah kalau lilin di altar ada melambangkan penerangan, kalau gue ganti nama lampu 600 watt gimana? Ya dong, makin terang kan? Betul, tapi jawaban gue satu. Kalau ada 4 altar misalnya di satu wiharanya yang boncos. Nah itu pemuda samsara masih lanjut nggak sih bro? Pemuda samsara sebenarnya sempat mau dilanjut sih sama Lisasu. Itu nggak lanjutnya karena ketika orang udah mulai normal lagi, kan kita buat tappingnya tuh dulu pakai Discord ya. Nah, mod untuk Discordnya ini yang bisa ngerekam tuh di take down sama Discord. Oh. Jadi itu masalahnya, bukan karena nggak mau lanjut, orangnya udah excited, kitanya nggak tahu gimana cara rekamnya. Oke. Dan menurut gua itu bisa jadi salah satu konten yang bagus juga bro sebenarnya, dan apalagi ketika ada satu public figur yang bisa meluruskan itu, yang bisa menjawab itu. Kayak misalnya teman gua tuh sering banget nanya, Bante itu pakai dalaman atau nggak sih? Ya kan pakaiannya cuma begitu kan. Nah itu dulu kami ada kayak gitu, sempat bikin tapi nggak bertahan lama karena pertanyaannya makin lama makin aneh. Jadi kami tuh kayak tanya jawab sama Bante tapi berdasarkan question and answer yang dari kami gitu. Jadi kayak Bante take over gitulah. Pernah 2 kali, 3 kali itu pernah. Tapi makin lama makin aneh pertanyaannya karena tahu ya mungkin ya gitu Bante, tapi dia anonim kan gitu, kayak nggak bisa diopenin juga gitu. Itu pertanyaan makin lama makin aneh, akhirnya ya kami take down karena kalau makin lama makin aneh tuh sebenarnya orang makin liar gitu. Jadi nggak bisa mengendalikan dirinya juga kan. Betul, makanya malah jadi pertanyaannya malah jadi nggak berbobot. Betul. Ya kan? Betul. Nah, bro, lu kan tadi bilang lu membuat meme untuk menyampaikan sebuah pesan terselubung, ya kan? Itu kan pasti berawal dari keresahan. Iya. Lu punya keresahan kan? Betul. Nah, apa sih keresahan-keresahan yang lu miliki? Mungkin setelah lu belajar Buddhism, setelah lu membuat Sadomya atau bahkan sebelumnya? Gua tuh gini, yang satu yang paling gua point out ya, yang sampai selama ini selalu gua bawa adalah diskusi di dalam Buddhism itu selalu tidak berbobot. Contohnya yang paling baru deh, Catra Borobudur. Kata gua itu ngapain? Sesuatu yang lu nggak perlu perdebatkan gitu loh. Juga kayak misalnya, wah gimana caranya masuk alam surga? Udah jelas padahal, tapi ya udah ada jawabannya. Tapi selalu ditanya kayak gitu. Dan itu selalu menjadi pembahasan, bahkan di wihara-wihara pun seringkali ya topik-topiknya kayak gitu. Padahal banyak hal-hal yang menurut gue lebih masuk akal untuk lu bahas. Contoh, gimana caranya membuat Buddhism tetap relevan? Oke. Sesuatu yang jarang banget dipikirin sama pembicara-pembicara. Ya. Yang jarang banget juga dibawa jadi topik-topik tertentu gitu. Bahkan yang tingkat pemuda nih bahasnya udah kayak alam surga. Buat gue ngapain gitu loh. It's okay, emang itu kan salah satu bahasan utama di Buddhism. Tapi kan bukan tujuan utama. Harusnya apa kalau misalkan untuk segmen pemuda nih? Untuk segmen pemuda misalnya ya, gimana caranya lu itu nggak stres? Itu aja, simple deh. Gimana caranya lu nggak stres ketika lu misalnya beranjak dewasa? Itu something yang jarang banget dibahas orang. Tapi apakah tapi topik itu dibawakan dalam sudut pandang Buddhis berarti? Dalam sudut pandang Buddhis dong. Dan ada jawabannya justru. Sangat banyak jawabannya. Misalnya dengan anatta, anicca, dukkha itu 3 corak umum. Ya, 3 corak umum itu lo bisa gitu. Atau misalnya lo menggunakan hal-hal yang lain deh, kayak yang tadi gue bawa di awal, Abhina Pacawekaan bisa gitu. Banyak banget justru pembahasan tentang kayak gitu. Berarti intinya sebenarnya kita tetap menyampaikan esensi Buddhis, entah itu mungkin 4 kesunyatan mulia atau hukum sebab musabab. Tapi topiknya kita bawa yang aplikatif. Gimana supaya nggak stres, gimana supaya mungkin kita karir kita
bagus. Betul. Apakah dengan mempelajari Buddhism bisa membuat karir kita tuh bagus? Dan gue sangat yakin itu bisa loh. Nah, iya kan? Gue sangat yakin itu bisa. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Gitu. Ada jawabannya. Ada Dan jawabannya. mungkin ya itu yang kurang mungkin yang kurang pembicara Buddhis kita tuh mau omongin gitu. Dan juga ya menurut gue keresahan lain ya yang gue bawa adalah Buddhism ini masih banyak sekali yang bercampur dengan hal-hal yang mistik gitu. Memang agama itu partnya mistik. Memang seharusnya demikian. Kalau agama itu jadi scientific itu gue juga nggak akan beragama gitu. Dan menurut gue itu part yang oke. Tapi nggak boleh lu bawa ke dalam hal-hal yang sifatnya aplikatif. Nah ini yang aneh tuh gitu. Ketika lu membicarakan sesuatu yang aplikatif, dibawanya ke arah mistik gitu loh. Padahal kan ada bagian-bagian dari Buddhism yang aplikatif. Nah makanya meme gue itu selalu berusaha untuk ke arah sana. Tapi kalau yang misalnya mistik sekali, itu juga kami bahas. Kayak misalnya ada ya meme belakangan ini yang nanya kayak, Min, parita untuk ngusir hantu gimana gitu. Ya itu dijelaskan secara sudut pandang mistiknya Buddhism dan masuk akal dan memang seharusnya dibahas di ranah itu. Gitu. Tapi banyak sekali, ya ini pengalaman gue ya mungkin beda untuk orang lain. Ketika di wihara bertanya, gimana kok misalnya untuk bisa dapat karir yang bagus? Jawabannya adalah, kamu sering-seringlah berdana, sering-seringlah diam di wihara. Menurut gue itu nggak masuk akal gitu. Karena apa? Emang berdana itu salah satu efeknya kan bikin lu jadi sugih gitu loh. Jadi berharta gitu. Misalnya Anathapindika kan gitu. Tapi kan background sebelumnya Anathapindika udah kaya gitu loh. Udah kaya. Dan dia kaya kan tidak hanya dengan berdana, dia kerja. Dia bekerja yang baik. Nah, itu yang harusnya dibawa gitu. Bukan berdananya yang di point out. Nah, itu yang akhirnya gue coba untuk angkat. Karena pola berpikirnya jadi aneh nih. Jadi efeknya lu tarik untuk menyebabkan penyebab-penyebabnya. Padahal harusnya lu jelasin penyebab-penyebabnya. Si Anathapindika ini bisa berdananya rajin, bisa diem di wiharanya sering banyak. Karena apa? Bisnisnya udah oke. Betul. Yang harusnya lu adain adalah lu kembangin dulu bisnis lu dengan cara-cara Buddhis. Misalnya, dengan cara-cara Buddhis apa sih? Nggak menipu gitu loh. Ya jangan sila aja lah gitu. Ya, dan ada juga mata pencarian benar kan. Nah, mata pencarian benar kan ada gitu. Tidak memperdagangkan barang-barang yang itu kan membuat bisnis lu bagus juga. Bisnis lu bagus gitu loh. Dan itu nanti efeknya lu jadi bisa berdana. Barulah di situ siklusnya jalan. Ketika lu berdana lu jadi tambah merasa puas kan gitu. Sebenarnya yang bikin lu kaya kan merasa puasnya itu gitu loh. Betul, makanya orang tuh kalau misalkan tadi ada yang nanya gimana karirnya bagus, ya dengan berdana. Orang kan jadi mikir apa hubungannya, apa relevannya, jadi malah jadi mikir kalau kayak gitu gue belajar agama. Kalau kayak gitu jadi kesannya gue nyogok dewa uang. Iya dong, kesannya gue nyogok dewa uang gitu loh. Ini Buddhism atau sogokan di mana-mana gitu kan. Capek nih editornya kayaknya banyak sensor editornya. Ke Dewa Uang ada PPN-nya. Gitu kan. Ya yang gitu-gitu maksud gua loh. Yang harusnya tuh kita ya berpikirnya runut lah gitu. Ketika lu misalnya berkata, gimana caranya biar nggak stres gitu. Bukan lu harus sering-sering meditasi. Ketika lu meditasi, lu merenungi yang bikin stres malah tambah stres gitu loh. Yang harusnya lu lakukan kan adalah lu misalnya jalankan Pancasila. Dengan menjalankan Pancasila kan lu jadi hidupnya lebih teratur. Juga lu hidup lebih mindful. Nah, di situ lu kan jadi stresnya berkurang. Baru lu bisa tambahin ketenangannya dengan meditasi gitu loh. Itu yang harusnya dipakai tuh kayak gitu. Nah, cuma seringkali ya terbalik gitu. Nah, dari keresahan lo itu lo membuat meme menyampaikan pesan itu ya, walaupun mungkin ada yang nggak nangkep pesan ada itu. Yang nggak nangkep. Tapi harapan lu tercapai nggak? Harapan gue sih, menurut gue udah tercapai. Sebelum gue keluar tuh gue udah merasa gue tercapai. Gitu. Karena yang paling gue takutkan adalah ketika gue udah buat ini, komunitasnya doang gede, tapi nggak ada perubahan. Gitu. Nah, tetapi setelah gue melihat ternyata ada perubahan. Apa tuh? Contohnya adalah gue mulai melihat banyak anak-anak muda. Karena gue kan dulunya ketua KMV juga. Iya. Nah, jadi gue punya
gue masuk ke dalam grup ketua-ketua KMB gitu. Ya kan kalau ada ketua KMB baru, gue ngeliat oh ini gitu. Gue kadang suka coba follow nih. Kan jadi ketahuan kan kegiatan KMB dia gimana. Gue melihat bahwa kegiatan-kegiatan anak muda sekarang, terutama KMB gitu-gitu tuh udah mulai ke arah sana. Udah mulai kayak pembahasannya tuh yang lebih ringan lah gitu. Yang lebih relevan, yang lebih aplikatif. Apakah yang kayak misalnya Abhidhamma gitu nggak boleh dibahas? Nggak apa-apa dibahas, cuma belum saatnya menurut gue. Lu bayangin orang udah 21 SKS, lu tambahin Abhidhamma, kepala meledak coy. Betul. Gitu loh maksud gua. Nah KMB ini kan harusnya jadi wadah mereka pelarian dari stresnya gitu. Nah gue melihat, oh tujuan gua yang ini udah tercapai. Satu itu udah tercapai. Kedua, gua kalau lu lihat di Sadumim tuh ada tulisannya membangun Buddhism non-sektarian di Indonesia. Ya. Nah itu udah mulai tercapai. Jadi gue melihatnya adalah sudah mulai banyak kayak lintas aliran, mereka udah bikin kegiatan bareng gitu. Dan sering minta kayak, Mim, boleh dong ini nggak terbatas untuk aliran manapun atau nggak terbatas untuk wihara manapun gitu. Open for public gitu loh. Dan itu menurut gue hal-hal yang bagus gitu. Dan sudah banyak juga yang mulai pembahasannya, ini berdasarkan laporan sih sebetulnya. Laporan kayak, Min, gue hari ini baru sharing di wihara gue dan mereka setuju misalnya. Oh tentang apa? Tentang misalnya bagaimana sosial media penggunaannya menurut Buddhis. Oh menurut gue itu udah gila banget cuy. Kayak ekspektasi gue tuh paling ya segini lah gitu. Dia udah di sini gitu. Dan menurut gue udah tercapai di situ. Iya, iya. Dan ya bagusnya Sadumim tuh gitu. Dia mungkin hanya membuat sebuah karya dan ya targetnya mungkin hanya 5-10 orang. Tapi dari 5-10 orang ini, mereka menyebar lagi kemana-mana. Dan itu membuat lu nggak menyangka ini akan jadi segede ini. Betul, ya kan? betul. Dan yang gua nggak sangka tuh adalah gua kan sering jalan bareng sama teman-teman gua ya. Dan teman-teman gua tuh biasanya bawa teman. Ya. Gitu. Jadi teman-teman gua bawa teman nih kayak, teman gua ada yang mau ikut satu lagi. Oke, nggak apa-apa ya bawa gitu. Kita main board game gitu misalnya. Pas lagi main board game, karena kan gua kalau ngumpul seringnya pakai baju ini ya. Dia kayak nanya, "Oh, lu beli juga gitu?" Gua adminnya kata gua gitu. Dia kadang suka kayak, "Oh, gitu." Nah, jadi di situ gua mulai merasa bahwa banyak orang juga yang mulai melihat ini adalah suatu gerakan yang bagus juga gitu. Dan ya walaupun gua udah nggak masuk ke dalamnya sebagai content creator-nya gitu, gue masih tetap mantau juga kok gitu. Dan gue masih tetap ngasih masukan ke mereka gitu. Oke, lu tadi sempat singgung soal tagnya Sadumim non-sektarian. Iya, membangun Buddhism non-sektarian. Apakah banyaknya sekte agama Buddha di Indonesia itu salah satu keresahan lu juga? Buat gue bukan keresahannya. Banyak variasi is oke. Tapi kalau sesama variasi merasa gue yang paling benar itu yang nggak oke. Oke, gitu. Terjadi nggak di? Terjadi. Gue pernah datang. Jadi kayak gue pernah datang lah ke salah satu acara gitu. Dan di situ dia benar-benar state gitu kayak ini kita hanya akan menggunakan perspektif Mahayana ya gitu kayak kan gue gitu loh. Nggak masuk akal gitu. Padahal setahu gue pas lagi datang ke wihara itu tuh nggak salah satu sekte doang gitu. Dia menggunakan banyak perspektif dan menurut gue itu oke gitu. Banyak variasi itu oke lah. Ya kayak misalnya gini deh, lu mau beli Malkis lah gitu. Itu kan banyak variasinya. Banyak rasanya. Dan lu jadi bebas kan. Lu bisa milih Malkis apa, misalnya Malkis rasa abon, rasa kelapa gitu. Apapun yang lu suka. Tapi kalau misalnya ada orang bilang hanya abon yang Malkis, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Ketika gue beli kelapa, emangnya bukan Malkis gitu misalnya. Itu jadi masalah. Apalagi ketika yang gue mau beli kelapa, lu jangan beli kelapa, nggak enak nih, abon aja udah. Iya kan belum tentu. Itu belum tentu dia bisa makan abon misalnya. Itu yang jadi masalah. Itu ya bener sih, itu terjadi juga di sekte-sekte agama Buddha kita. Banyak yang merasa bahwa sekte dia paling benar, alirannya paling benar. Jadi nggak menerima yang lain. Betul. Padahal kita semua berlindung sama 3 pelindung yang sama loh. Betul. Berlindung sama terus ada Pancasila Buddhis juga kita. Betul. Kenapa harus dibeda-bedakan kayak gitu? Gua tuh juga salah satu yang gua suka adalah gini. Gua mendapatkan ini dari, lu tahu Avatar The Legend of Aang itu? Iya, yang nah si botak. Itu ada tokohnya namanya Angkau Aero. Dia pernah jelasin tentang begini kata-katanya. Lu tuh tiap elemen yang ada di situ itu merepresentasikan suatu kekuatan tertentu. Avatar dia jadi kuat karena dia bisa bikin semua kekuatan ini sinergi. Nah, menurut gua Buddhism pun sama. Misalnya orang-orang Theravada gitu, yang menurut gua ya, pengalaman gua,
mereka itu sangat oke dengan misalnya meditasinya, ketenangannya, gue dapat di sono. Tapi misalnya bondingnya dan yang lain-lainnya, gue dapat misalnya kayak di Budayana gitu. Atau ya yang lain-lainnya juga banyak lah yang bagus lah. Gue ngeliat dari yang lain tuh banyak banget yang bagus. Yang gue bisa, seharusnya kita tuh bisa combine itu menjadi sesuatu yang bagus gitu. Betul. Yang gue bisa lihat di sono. Dan makanya komposisi admin di Sadumim pun nggak dibatasi dari alirannya. Gitu. Dari bermacam aliran juga. Dari berbagai macam aliran. Bahkan gue dulu sempat bilang gue nggak mau dianggap gue aliran apa, karena gue belajar dari semuanya. Gitu. Betul. Gue juga sempat ditanya sama temen gue waktu itu, lo Buddhis? Ya kita sama Buddhis. Iya. Lo Buddhis juga. Lo alirannya apa? Gue bingung jawabnya karena gue kecil sekolah di Mahayana. Tiap Sabtu Minggu gue ikut bokap gue dan makanan Wihara Theravada. Sekarang gue selesai kuliah, gue aktif di organisasi Budayana. Gue di semuanya ada. Terus lu kenapa harus membeda-bedakan gue aliran apa? Gue pokoknya gue Buddhis, gue bukan aliran ini. Di mana dia ada 3 perlindungan Pancasila Buddhis, ya menurut gue itu udah Buddhis. Iya. Dan gue kadang kalau gitu suka gue inin aja, lu aliran apa? Gue aliran Sungai Cisadane gitu. Apa Sungai Ciliwung? Iya kan? Citarum gitu, tercemar berarti gitu. Aliran sesat gitu kan, tercemar. Aliran Sungai Citarum. Gitu. Ya, masih ada lah orang-orang yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu yang menjadi keresahan juga. Gitu. Ya. Oke. Ini gue ini nih bro. Ini jadi di jam karet ini kita punya satu segmen apa ya bilang ya? Segmen yang santai aja lah. Santai aja lah. Kalau sekarang gue mau bilangnya meme explanation. Meme X. Kan ada tab X, ini meme X. Nah, ini dari tim kreatif gua udah ngambil beberapa contoh meme. Iya, meme dari satu meme. Ini gua nggak tahu nih apakah ini meme karya lo atau bukan. Nah, tapi mungkin gua akan reaction sedikit dan gua akan tanya dari sudut pandang salah satu adminnya nih, apa sih nih maksudnya latar belakangnya? Oke, mungkin gue ngejelasin meme-nya ya. Oke, ini yang pertama nih bro. Mahasiswa semester 14 dapat julukan donatur kampus atau mahasiswa abadi. No. Oh ya. Oke, tapi dapat julukan mahasiswa bodhisatwa. Oke, jadi bodhisatwa. Apa nih bro maksudnya mahasiswa bodhisatwa bro? Kalau lu apakah setelah lulus jadi Buddha? Kalau lu lihat di ininya sih, kalau lu lihat di postingan aslinya tuh di captionnya dia ada. Dia bilang mahasiswa yang semester 14 tuh sudah bertekad sebelum adik-adiknya lulus dia nggak akan lulus kan. Wah, ya. Itu adalah tekad yang Tapa Gautama ucapkan sebelum mencapai pendapat sempurna. Betul. Wah. Tapi kan nggak bisa kalau mahasiswa. Karena akan ada terus mahasiswa. Ya, bisa sih habis mahasiswa semester 14 dia NPM. Ini pemutihan NPM. Oke, jadi dibilang dapat julukan bodhisatwa karena dia bertekad. Sebelum adik-adiknya lulus dia nggak akan lulus. Ya, tapi kan tiap tahun ada murid yang baru. Padahal emang lu aja goblok gitu kan. Emang lu aja goblok, mahasiswa 14. Itu udah 7 tahun nih berarti ya? 7 tahun. Ini bisa pemutihan katanya. Iya, 7 tahun ya. Pemutihan NPM 7 tahun lagi masih bisa. 14 tahun total. Oke, nah gitu ya guys. Jadi silakan dilihat meme-nya di diedit ya. Oke, ini Min, kasih contoh. Oh, ini yang tadi lu bilang. Yang tadi yang gue bilang. Yang tadi lu bilang. Iya, kasih contoh parita buat mengusir hantu. Oke. Nah, ini maksudnya apa nih, Bro? Si pelatih siapa nih, Bro? Ya, ini disappointed bald guy itu sebenarnya nama meme-nya. Disappointed guy. Nah, ini dia kan di situ ada tulisannya kan hantu yang udah tinggal di rumah itu dari zaman kolonial gitu. Wah, kecewa gue gitu kan. Ya ini sebenarnya ini yang tadi gue bilang bahwa ketika kami harus mengupas itu dari segi mistika, kami akan kupas dari segi mistiknya gitu. Kan contoh parita buat musir hantu itu kan tidak ada penjelasan saintifiknya, tidak ada logisnya pun tidak ada gitu ya. Jadi penjelasannya harus secara mistisnya Buddhis, mistiknya Buddhis. Dimana kalau secara pemikiran Buddhis kita ini kan nggak memusuhi hantu. Betul. Hantu itu tidak dibunuh kalau misalnya kita baca-baca parita gitu. Tapi hantu itu kayak di care sama kita gitu. Sama kita yang ada di alam yang lebih bahagia dari dia, ya kita harus care sama dia gitu. Sehingga ketika kita baca parita ya bukan ngusir hantu, tapi biar hantunya tetap ada di sono, tapi kagak ganggu aja. Berteman gitu. lah sama kita. Berteman, istilahnya jadi friendly gitu. Ngejinakin hantu lah kalau menurut gua bahasa ininya. Siapa tahu waktu kita mimpi dikasih nomor. Nah, nomor slot. Ini kalau tiba-tiba CD ditutup bukan salah saya. Tiba-tiba CD ditutup ya saya buka lagi. Iya.
Oke, ini ada lagi bro. Saat lu udah mulai menyadari kalau keberkahan hadir ketika lu berguna untuk orang lain. Nah, gambarnya adalah seorang monyet lagi chill. Homo erectus ini kayaknya. Lagi chill. Itu lagi chill. Lagi sebat. Ya lagi chill makanya. Lagi chill. Jadi ini sebenarnya kan kalau ini gue yang buat sih. Backgroundnya itu gue ngambil dari Manggala Sutta gitu. Sutta berkah utama. Sutta berkah utama. Kalau lu sadar, Sutta berkah utama tuh banyakan itu mengarahkan supaya lu behave dan lu berguna untuk orang lain. Oke. Contohnya ya, yang pertama itu yang gua ambil tuh bukan dari yang membantu anak dan istri, tapi berpengetahuan luas. Dengan lu berpengetahuan luas, lu bisa jadi orang di bait pertama. Bergaul dengan yang bijaksana. Nah, lu jadi berkah buat orang lain kan? Betul. Gitu loh. Tapi coba kalau goblok, bukan jadi berkah utama. Seperti mahasiswa yang tadi beban utama. Gitu loh. Bukan berkah tapi beban. Nah, itu makanya di sini keberkahan itu hadir ya kalau lu berguna untuk orang lain gitu. Gak usah susah-susah deh, misalnya lu bantu-bantu orang tua lu di rumah. Itu kan udah berkah utama juga kan? Lu membantu orang tua gitu. Nah, bro, karena ini mumpung lu yang bikin, gue mau tanya nih, apakah lu pernah merasa chill seperti si abang monyet ini? Chill. Ketika apa? Coba. Ya itu ketika gue, gue juga buatnya kayak, gue kan lagi baca gitu ya. Ya gue emang kadang baca gitu, baca Manggala Sutta, baca Sutta lah gitu. Ya gue kadang suka menyadari kayak, oh iya ternyata gini loh cara buat bikin berkah tuh nggak susah. Gitu. Nggak susah. Yang susah itu adalah ketika kita nggak mau align dengan yang dituliskan di sana atau yang dianjurkan. Kayak misalnya, yang pertama apa sih? Itu tuh bergaul dengan yang bijaksana gitu kan. Menghormat yang patut dihormat gitu. Jauhi yang goblok-goblok gitu kan. Nah itu kan sebenarnya gampang. Lu tinggal cari aja teman-teman lu yang bijaksana. Tapi kan kadang ada teman lu yang lebih asik kalau dia suka minum-minum. Lebih asik kesannya. Iya. Itu kan tidak bijaksana sebetulnya orang. Sebenarnya orang teman yang bijaksana itu asik juga. Asik juga. Contohnya lu. Iya, teman-teman gue itu bijaksana semua menurut gue. Mereka nggak pernah minum-minum gitu kan. Perginya ke board game. Sama aja asik juga gitu. Bener, gue setuju. Gue salah satu orang yang merasa gue mendapatkan lingkungan yang baik. Ini bro, gue waktu kuliah itu kan gue sekolah seni nih. Gue sekolah seni. Anak-anak seni tuh lu tau lah. Udah pasti. Minum lah, rokok lah. Oh yang paling parah obat. Obat pasti. Sampai buat senior gue tuh ketangkap sama BNN. Ya. Jadi kesannya sama orang-orang lingkungan sekolah seni itu rusak. Tapi gue dapet circle 10-11 orang itu tuh nggak ada yang ngerokok. Minum ada tapi ya jarang lah. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Orang-orangnya sholat 5 waktu semua. Sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu ke gereja tiap minggu. Yang pelihara cuma 1. Lu doang. Udah jelas nih. Iya, maksud gue kita dikit, emang dikit lah gitu. Maksud gue di dalam lingkungan yang orang lihat pun udah kotor dan jelek, gue masih bisa mendapatkan circle yang bagus dan menurut gue itu berkah utama. Dan itu kan sebenarnya gampang. Betul. Gampang, tinggal lu seleksi aja temennya gitu. Betul. Ada temen gue yang jadi chill hidup lu gitu. Iya, gue ada temen gue juga yang waktu hari pertama atau hari kedua gitu mabok bro, dia mabok di depan kelas, dipanggil gue udah was-wasan mau diapain nih gue nih kan, mau dicium apa terus dia tuh ngomong mulutnya bau alkohol banget. Dalam hati gue fix ini bukan teman gue. Ya iya. Lu sebenarnya bisa memilih untuk mana teman-teman yang bijaksana gitu. Iya betul. Makanya menurut gue berkah utama tuh nggak susah. Nggak susah. Contohnya ya gini lah, lu berpengetahuan luas gampang, belajar aja udah. Iya. Bekerja dengan sungguh-sungguh ya udah. Gitu loh. Bekerja mungkin ya, gue yakin, gue juga kadang kalau gawe misu-misu gitu kayak ini kok mesin gak selesai gitu kan, kesel juga pasti ada. Tapi kan kalau lu jalanin itu sampai mesinnya selesai saat itu doang kan. Saat itu aja. Dan kalau lu udah sadar, ya udah nih mesin kalau lu mau omelin juga nggak akan bener. Ya lu benerin gitu. Udah. Selesai kok gitu. Makanya nggak jadi masalah. Hidup chill jadi. Chill lah, seperti abang monyet ini. Abang monyet. Oke bro, ada lagi nih si sapi dengan illusionnya. Iya. Berekspektasi rendah dan berekspektasi tinggi. Ada 2 jalan nih. Iya. Tapi ujung-ujungnya tetap kekecewaan. Betul. Oke, ini maksudnya gimana nih bro? Ini duka kan, basically. Duka. Nah ini makanya meme tuh menurut gua sangat enak. Orang kalau dikasih 4 kebenaran mulia, dibabarin. Misalnya di khotbah deh, di wihara damai di sana.
belum tentu ngerti. Tidak paham. Tapi kalau lu kasih gini kan ngerti. Sebenarnya inti dari 4 kesunyitan mulia ini ya. Ini. Lu mau ekspektasi apapun rendah misalnya. Oh ya udahlah gua nggak usah kerja susah amat gitu. Terus pas lagi lu masuk ternyata lu perform dikasih tambahan kerjaan. Kecewa kan? Ya. Pas lagi lu berekspektasi tinggi, oh gue pengen kerja yang gajinya misalnya 200 juta gitu. Pas lagi lu masuk ternyata cuma dapat 20 juta atau 2 juta bahkan gitu. Ya lu kecewa juga. Ekspektasi apapun itu, tinggi ataupun rendah, kecewa. Kecewa. Dan itu yang membuat menderita kita. Iya. Karena kita punya ekspektasi itu keinginan. Betul. Dan itu ilusi. Iya. Masuk. Betul. Masuk kan ini? Betul. Terus pertanyaan gua, kenapa sapi? Ya, ini sapi ini budi sekali. Kenapa tuh? Kata Sang Buddha kan, kalau umur bertambah, kebijaksanaan tidak bertambah, sapi. Sapi. Oh, ini contoh. Ya, ini template-nya. Iya. Masuk aja. Gue nggak sejago itu. Masuk aja. Oke, next. Ini yang terakhir ya. Oke, Gautama sebelum dia melihat 4 peristiwa penting. 4 peristiwa penting. Hidup itu gampang. Mudah. Pangeran Siddhartha setelah melihat 4 The great everything about pernah dying. Anda berpikir tentang kematian? Ya, ini kan basically dia kan? Iya. Ini basically kisah Buddhis nih yang panjang gitu. Gue bikin cuma satu gambar dan orang langsung paham. Betul. Triggernya Pangeran Siddhartha ingin mencari obat tua sakit mati adalah ini 4 peristiwa. Dan dia kan mikir kayak, oh iya ntar gue mati ya gitu. Iya. Benar. Itu kan the great everything about dying. Jangan ngomong gitu kan pas lagi balik. Benar. Ntar gue mati nih anjir gitu. Iya. Terus kayak temennya kayak, iya juga ya gitu. Tapi dia yang mikir kan kayak, gimana ya biar nggak mati lagi gitu. Nah, iya. Kayak gitu. Benar. Karena ada kejadian itulah dia jadi pengen keluar. Dan akhirnya menemukan obat tua sakit dan mati itu. Cuma kata orang lain katanya ada yang bilang ke gue begini, ada anaknya kan, papa beli susu ya gitu. Naik kantak. Kok 6 tahun nggak balik-balik? Beli susu 6 tahun nggak balik-balik. Makanya pas lagi balik kan Rahula nemuin kan, papa mana susunya? Dan diberikanlah hadiah yang lebih tinggi daripada susu. Iya. Karena susunya udah dihabisin. Jadi sangga. Bukan. Susunya kan udah dihabisin waktu di... waktu sebelum mencapai udah dihabisin susunya. Bener lo dapat susu lo? Teman-teman tau nggak? Iya bener dapat susu. Gautama dapat susu. Dapat susu dari Sujata. Iya. Dari Sujata dapat susu. Habis itu mencapai putrakan mulia. Iya. Dan gue setuju juga dengan ini, bro. Perenungan terhadap kematian. Iya. Ini tuh salah satu hal yang menurut gue ketika lo mengalami keluarga lo atau siapa kerabat lo mengalami kematian, terus lu nggak begitu terlalu karena lu memang udah berenung itu semua makhluk pasti akan mati. Pasti mati. Itu terjadi di gue beberapa waktu belakangan ini. Ada salah satu keluarga gue yang meninggal, terus orang tua gue khususnya bokap gue dia bilang ya inilah kita mesti sering-sering perenungan terhadap kematian karena ketika ini terjadi di kita selalu udah memang ini prosesnya. Iya. Memang ini prosesnya. Dan kalau buat gue ada side effect lain dengan lu perenungan terhadap kematian. Lu tahu kan lu akan mati gitu kan. Jadi lu akan mempersiapkan kepada orang-orang yang hidup ini. Menurut gue gitu. Karena itu yang dilakukan di keluarga gue. Ya walaupun keluarga gue bukan Buddhis, tapi hal-hal gaya hidupnya tuh Buddhis banget. Kayak di keluarga gue tuh dikasih tahu bahkan fair-fairan gitu. Kayak kalau gue mati gitu, misalnya bapak gue ngomong kayak gitu. Bapak gue pernah ngomong kayak gitu. Kalau gue mati, ya gue udah siapin tabungan karena gue udah yakin gue pasti mati suatu saat. Dan gue nggak mungkin ninggalin lu utang gitu kata dia gitu. Nah itu something yang menurut gue side effect gitu loh. Nah tapi akan jadi aneh kalau lu misalnya mikirin itu dulu, baru lu jadi mikirin tentang kematian. Lu sendiri gimana bro? Apa? Perenungan terhadap kematian nih. Kalau udah apa yang kalau istilahnya? Buat gue gini, gue nggak pernah takut gue mati, tapi gue cuma takut gue matinya konyol. Seperti? Contoh, gue di pabrik, gue nggak jaga safety, terus gue mati. Nah, itu konyol menurut gue. Oke. Bagaimana dengan orang-orang yang lu tinggalin? Kalau buat gue ya, itu mah urusan yang hidup lah gitu. Dia bukan, ya... Ya iya, kalau misalnya, sorry to say, gue kecelakaan gitu. Ya siapa yang minta gitu loh. Ya emang karmanya gue mati kecelakaan gitu. Tapi setidaknya gue udah preventif dulu. Kalau gue selalu gitu.
Kayak ya gue selalu berpikirnya gitu sih, jangan sampai gue matinya konyol deh gitu. Kayak bunuh diri karena diputusin pacar, menurut gue konyol. Ya, itu konyol. Hey, Itu konyol. konyol, Anda mati dia cari cowok lain. Dia tidak peduli. Iya, belum kalau pas lagi ngelayat ke lu bawa cowoknya, makin nangis. Mantanku ini pacarku yang baru. Ini siapa yang Kamu nggak usah khawatir aku sendirian atau enggak, udah ditemenin. udah ditemenin, makin nangis. Jamin sama gue. Makanya yang kayak gitu-gitu ya jangan yang konyol gitu maksud gue. Kayak misalnya ya lu nggak jaga kesehatan mati, konyol gitu loh. Iya. Konyol, padahal kan lu punya pilihan untuk jaga kesehatan Itu gitu. konyol. Dan sebenarnya ini gue baru ngomong ini sama teman gue beberapa waktu yang lalu. Lu belajar Buddhis, lu belajar tentang Dharma, belajar tentang kebenaran. Ini supaya lu tidak mati konyol kayak gitu. Iya, supaya lu nggak mati konyol. Nah, lu tahu bahwa ya udah lu diputusin. Oh ya udah. Iya. Udah diputusin. Gua nggak usah sampai harus bunuh diri. Konyol kan jadinya. Betul. Yang kayak gitu-gitulah intinya. Kayak misalnya gini, lu ya kayak yang kemarin ya kasus yang dibully. Ya gue sih respect dengan yang meninggalnya karena dia korban juga gitu kan. Tapi kalau gue di tempat dia, mungkin gue nggak akan seperti itu gitu. Gue mending keluar aja dari studinya gitu. Meskipun itu cita-cita gue banget kan, banyak lah tempat lain untuk lu belajar gitu. Menurut gue. Dan ya itu yang harusnya kita coba pikirkan gitu. Dan makanya gue pengen tuh Buddhism itu ya dijalankan dengan gue mengadakan sadhumi ini juga gitu kan. Itu di hal-hal yang levelnya aplikatif, jangan yang cuma ide-ide aja. Karena kalau lu cuma ide-ide doang, nggak semua orang bisa jalan idenya gitu. Betul. Kalau lu di posisi itu belum tentu gitu. Tapi kalau lu udah di yang level aplikatif, lu udah paham, ya lu nggak akan menjalankan itu karena lu tahu. Oke, bro. Ini selesai ya? Udah habis ya? Bisa. Oh, habis ya? Hah? Abangnya udah mau pulang ya? Bang apa? Bang tukang bakso. Kita udah berapa lama nih? Nah, 50 menit ya. Aduh, nggak berasa betul. Nggak berasa. Nggak berasa. Oke. Mungkin nih ini deh bro. Gua mau tanya, lu punya cita-cita besar apa sih ke depannya? Khususnya mungkin lu kan di bidang lu kreator meme lah, khususnya Buddhis. Lu punya cita-cita apa terhadap Buddhis ini? Gue sebenarnya udah bukan kreator meme lagi. Mantan. Mantan. Kan lu kreator meme nggak harus sadu meme. Betul. Ya kan? Tapi kalau buat gue sih cita-cita gue, terutama kalau untuk Buddhism ya, gue nggak perlu Buddhism itu sampai sebanyak-banyak apalah gitu. Ya realistis aja lah, orang Buddhisnya juga jarang kawin gitu. Banyak kan jadi salah. Nah, gitu. Ya tapi intinya gue sih cuma ngeliat ya, semoga Buddhism ini tuh nggak cuma di level ide tadi yang gue bilang. Jadi cita-cita besar gue adalah people get the advantage of Buddhism. Itu aja cukup sih sebenarnya. Gitu. Kalau cita-cita buat gue sendiri ya, gue pengen ngembangin akun yang gue bangun yang akhirnya membuat gue harus ninggalin sadumi gitu. Nah, gue membangun satu akun lagi, tapi ini gue doang gitu orangnya untuk edukasi dan ya itu punya mimpi besar yang lain lah gitu. Wih, tepuk tangan. Itu Tadi aja. kasih efek tepuk tangan. Kasih efek. Oke, nah bro. Ntar Casper gitu. Lu nyusahin editor ya? Sebelumnya gue lupa nih. Sebenarnya ini harusnya di awal nih. Apa? Lu nggak mau jelasin kita lagi ada di mana nih? Oh iya, nggak tahu nih gue di mana nih. Kita lagi ada di mana nih? Pengen ada di mana nih? Ini hutan belantara. Antara ya. Oke, editor Hutan tolong Jetawana. tolong dibikin ini sebagai hutan Jetawana. Di Hara Jetawana. Oke, guys. Tadi si Bro Vincent ini udah menceritakan banyak banget pengalaman dia, mulai dari yang kelas 5 SD udah belajar buku-buku berat, terus SMA lulus SMA mulai belajar tentang Buddhis sampai dia bikin sadu meme. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan apa yang diucapkan Bro Vincent, silakan tonton ulang lagi ke menit pertama ya. Iya, dari menit pertama. Dari menit pertama ditonton ulang lagi. Dan kalau teman-teman suka dengan tayangan ini, silakan like, share, dan komen dan klik linknya di bawah. Nanti akan gue cantumkan juga sosial medianya Sadu Meme. Oh ya udah, oke. Ya, Sadu Meme aja jangan dia. Ntar jadi dia yang terkenal. Iya. Gitu. Sadu Meme yang terkenal. Sadu Meme aja. Iya. Oke, Bro. Thank you banget. Sip. Thank you. Sudah datang ke sini. Semoga lain kali nggak datang. Hah? Nggak, semoga lain kali datang. Ya, Nanti mungkin akan kita undang admin lainnya untuk membicarakan. Si Lisasu tuh harusnya. Lisasu harusnya. Harusnya bisa. Lisasu, saya tunggu Anda di jam karet. Ya. Lisasu. Oke, buat teman-teman semua,
episode kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di Jam Karet episode selanjutnya. Kalau bisa ngaret, kenapa harus on time?